hari Natal kepada semua jemaat Media Romangun, baik yang hadir di tempat ini maupun yang masih online di luar. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Karena Tuhan Yesus hari ini sudah lahir untuk kita sekalian. Hari ini mari kita mau saksikan pujian persembahan dari Abi Rawamangun sebagai tanda cinta mereka kepada Tuhan dan sambutan mereka atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus.
bangga dan kita mau muliakan nama Tuhan. Karena hari ini adalah sukacita besar bagi kita sekalian. Mari saya jemput Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita mau sama-sama berdiri dalam hadirat Tuhan. Biar hari ini kita mau naikkan pujian penyembahan kita, pengagungan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab dialah Raja di atas segala raja. Dan dia telah lahir, dia telah datang ke dunia untuk kita semuanya. Amin. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus naikkan pujian penyembahan kami hanya kepada Yesus Tuhan. Kami mau muliakan, kami mau sembah Engkau Raja damai. Mulia
sujud menyembah Yesus Tuhan, Allah yang kekal. Kami puja, mari sembah Engkau Raja alam semesta, seluruh bumi sujud menyembah Yesus Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, ya Yesus, alam semesta, seluruh bumi sujud menyembah Yesus Tuhan, Allah yang kekal. Yesus Tuhan, Allah yang kekal. Yesus Tuhan, Allah yang kekal. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagi Engkau, Yesus Raja Damai. Engkau telah lahir ke dunia ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Biar hari ini kami mau bersuka cita, kami mau sambut kedatangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sorak-sorai, dengan pujian dan pengagungan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah Natal kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tos satu dengan yang lainnya. Katakan Yesus Raja Damai. Yesus Raja Damai. Haleluya. Mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Biar kita mau siarkan kabar sukacita ini hanya untuk Tuhan. Kabar gembira, kabar keselamatan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Hai, siarkan di bukit dan di Marajua. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih.
raja di atas segala raja. Amin. Mari kita mau sama-sama serukan bagi nama Tuhan, tinggikan namanya. Amin. Gloria, gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan
saudara akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Haleluya, biar nama Tuhan tetap kita tinggikan dan muliakan, amin. Mari saya jemput kita sekalian sama-sama berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan Yesus. Pakailah aku Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pakailah kami Tuhan, menurut rencanamu Tuhan Yesus.
Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Oh, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan
kemuliaan beberapa saat. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. 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 Glory. 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 Bagimu ya Raja di atas segala raja, yang sudah hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Lewat Roh Kudus-Mu, lawat kami lebih lagi di hari yang khusus ini ya Tuhan. Jangan lewatkan satu orang pulang tanpa jamahan dan lawatan-Mu. Kami mohon di dalam nama Yesus. Sekarang ya Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali dengan bebas. Boleh bersuka cita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang sekaligus menyatakan bahwa kita adalah manusia-manusia yang pasti memiliki masa depan. Haleluya. Natal adalah peristiwa sejarah manusia yang tidak pernah bisa diciptakan oleh siapapun. Karena melalui Natal kita punya masa depan. Melalui Natal kita punya kepastian untuk bersama-sama Tuhan di dalam kemuliaan-Nya. Untuk itu mari kita akan siapkan hati kita dalam peristiwa yang khusus ini. Sepertinya ketika saya harus berdiri di belakang mimbar ini selalu ada sejarah yang harus kita catat. Ini adalah Natal yang bersejarah. Karena apa? Kita boleh kembali duduk berpepet-pepetan. Ya, walaupun kita masih harus menggunakan masker satu dengan yang lain. Dan hari ini saya putuskan untuk melepaskan masker. Ya, untuk pengkhotbah, karena saya percaya kita masih ada jarak dan kita semua adalah orang-orang yang sedang dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, ada pesan yang perlu kita dengar, ini pesan yang penting buat kita sekalian untuk menjalani akhir tahun ini dan mengawali tahun depan. Dan pesan itu terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat yang kedua. Lukas pasal 10 ayat yang kedua. Dan 2 Petrus 3 ayat 9d, ya. Di situ ayat ini berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kemudian ayat 2 Petrus 3 ayat 9d berkata, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dua ayat ini adalah merupakan kerinduan Allah yang harus kita pahami selama kita masih ada di bumi ini, khususnya pada hari-hari ini. Ya. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan, menjawab kerinduan Allah itu seperti apa sih? Sebab banyak anak-anak Tuhan yang sama sekali rindu Tuhan menjawab doanya, rindu Tuhan memulihkan keadaannya, rindu supaya Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib, tapi tidak pernah rindu untuk menjawab, mewujudkan kerinduan Allah dalam kehidupannya. Nah, ini sebetulnya masalah yang paling memalukan dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan manusia secara umum.
Kita seringkali mengutamakan kepentingan kita, mengabaikan kepentingan orang lain, terutama kepentingan Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, melengkapi kita, mendampingi kita, memperdulikan kita dalam setiap langkah hidup kita. Semenjak kita keluar dari kandungan ibu, Tuhan telah memelihara kita. Itu semua berbicara tentang kepentingan kita. Dan kita lupa ada kepentingan Tuhan dalam penciptaan kita. Dia ingin supaya kerinduannya itu terwujud lewat siapa? Lewat kita yang telah ditentukan oleh Tuhan, dipilih dan dikasihinya. Dan saya percaya yang duduk di tempat ini, bahkan yang sedang mendengarkan di rumah secara online, kita adalah orang-orang khusus Tuhan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi saya percaya tidak semua kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, di hari Natal yang luar biasa ini, saya ingin sampaikan kepada kita tentang kerinduan Allah ini. Kita harus juga paham Bapak Ibu, dan rasanya kita harus terus berani menyelidiki kondisi sekarang. Dan kalau kita menyelidiki pasti kita ketemu dengan kondisi yang real, yang nyata bahwa kita sedang hidup di zaman yang kritis hari-hari ini. Ya, kita tidak hidup di zaman yang tenang, yang berani menjamin hidup kita nyaman, enggak. Ya, sebab kita lihat bahwa memang zaman ini adalah bagian daripada persiapan kedatangan Tuhan. Kondisi yang mengejutkan kita seringkali terjadi. Dan banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali berlawanan dengan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Tapi gejolak-gejolak dunia, kalau kita lihat, itu semakin nyata. Bahkan itu semakin bisa kita rasakan loh dalam kehidupan hari-hari kita. Kita nggak usah cari Google saudara untuk melihat orang jahat. Kalau kita mau teliti, orang jahat itu sering kali ada di depan kita loh. Ya, kalau kita jalan aja, itu kita temukan banyak kejahatan manusia. Dan dunia ini semakin kritis, semakin mengerikan. Karena dosa semakin menguasai, setan semakin diberikan tempat di hati manusia. Dan manusia-manusia yang sedang diikat oleh iblis inilah merupakan tuaian yang harus kita ambil dengan kekuatan Tuhan dan kita bawa kepada Tuhan. Semakin banyak kejahatan, sebetulnya semakin banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Tapi saya lihat banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau ambil resiko menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Mereka merasa Tuhan buat dirinya, buat kesenangannya, buat tujuannya, buat cita-citanya. Sementara mereka sama sekali tidak tergerak untuk menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, mengarahkan orang lain, membimbing orang lain, menghibur orang lain. Nah, ini masalah yang menimbulkan akhirnya dunia semakin mengalami krisis yang luar biasa. Dan kalau kita coba lihat ternyata khususnya kita para pelayan Tuhan, krisis yang ada dalam kehidupan kita itu bukan cuma ada di luar gereja. Bukan cuma ada di luar orang-orang Kristen. Bukan cuma ada di luar orang-orang yang percaya. Tapi ternyata dalam kehidupan orang-orang percaya begitu banyak terjadi krisis. Ya, terutama berkenaan dengan pekerjaan Tuhan. Saya lihat pekerjaan Tuhan begitu besar dan semakin luas Tuhan perlihatkan. Tetapi pekerja semakin terasa sedikit. Di dalam keluarga Kristen aja, kalau saya coba perhatikan sepintas, saya belum selidiki. Ya, dalam keluarga-keluarga Kristen itu anggota-anggota keluarga yang benar-benar punya hati melayani itu ternyata sedikit.
Kadang-kadang dari sekian banyak anggota keluarga, cuma 1 dan 2 orang yang punya hati pelayan. Yang rela melayani. Semua ingin dilayani. Itu artinya apa? Tuaian begitu besar. Dan segera harus kita selesaikan ini. Kalau tidak kita akan terlambat. Sebab hari Tuhan buat orang percaya hari kemuliaan, tapi buat mereka yang belum percaya itu hari kehancuran. Masakan kita tega membiarkan orang-orang yang kita kasihi tetap dalam keadaan yang tidak percaya, sehingga pada saat Tuhan datang mereka akan hancur lenyap, mereka akan binasa, mereka akan menderita dalam kekekalan. Masa kita tega? Masa kita tega lihat ibu kita terlepas dari kita di dalam kekekalan? Masa kita tega lihat istri, lihat anak, lihat ipar, lihat besan, lihat mantu kita terlepas di dalam kebinasaan? Sementara kita dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu, sekarang kita sedang berkejaran dengan waktu yang semakin cepat. Tapi yang jelas, rencana Tuhan tidak pernah bisa dihentikan oleh apapun. Penuaian adalah rencana Tuhan dan kerinduan Tuhan yang harus digenapi lewat siapa? Lewat saya. Lewat bapak, ibu, saudara, saudari, adik-adik semua. Lewat kita. Ya, kerinduan Allah ingin Tuhan wujudkan. Untuk itu Tuhan sangat merindukan kita semua terlibat di dalam penuaian ini. Ya. Bicara soal penuaian, jangan sekali-sekali saudara menggunakan pikiran picik kita. Kita seringkali membela diri kita bahwa kita ogah terlibat dengan mengatakan apa? Itu kan pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Itu kan pekerjaan orang-orang teologia. Itu kan pekerjaan para penginjil. Itu kan pekerjaan anak-anak sekolah Alkitab. Itu kan pekerjaan orang-orang yang dipilih Tuhan. Sementara saya kan bukan. Saya kan orang biasa. Bapak Ibu, ketika kita mempunyai pikiran itu untuk membela diri kita dari tanggung jawab sebagai penuai, saya mau katakan saudara telah terlibat dan terikat dalam tipuan iblis. Iblis tidak ingin anak-anak Tuhan bekerja. Iblis tidak ingin orang-orang percaya terlibat dalam penuaian. Iblis pasang strategi supaya semua orang yang telah menerima keselamatan tidak bikin apa-apa buat Tuhan. Iblis membuat kita ongkang-ongkang kaki. Sakit berdoa, sembuh. Gak punya uang berdoa, Tuhan kasih berkat. Retak, dipulihkan. Iblis tanamkan itu dalam pikiran kita. Sementara iblis gelapkan pikiran kita dari tanggung jawab. Untuk apa? Memenuhi kerinduan Allah. Supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Supaya semua pekerjaan tuaian yang besar ini bisa diselesaikan sebelum Tuhan datang. Saya ketuk hati saudara sekalian, yang tua, yang muda, yang belum bisa jalan, sampai yang sudah tidak bisa jalan. Saya ketuk hati saudara, jangan buang waktumu dengan tidak buat apa-apa untuk Tuhan. Sementara Tuhan melalui berita surga berteriak-teriak sampai saat ini. Tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Apa yang saudara lakukan untuk seruan Tuhan ini? Sementara banyak orang yang sudah meninggalkan dunia dengan cara yang konyol. Gempa menelan mereka bukan ratusan tapi ribuan jiwa. Tsunami menghantam mereka bukan ribuan, jutaan jiwa.
Virus kita lihat membuat orang berangkat. Ada yang sudah percaya tapi banyak yang belum percaya. Malaikat maut mulai rajin bekerja mencabut semua nyawa-nyawa yang Tuhan tentukan untuk berangkat. Apakah ini belum jelas gambaran ini? Bahwa kita sedang bekerja dengan waktu Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan dan kita sekalian. Kita seringkali berdoa, Tuhan kalau bisa masa resesi, Tuhan hilangkan. Indonesia yang berkata akan mengalami gelap, Tuhan berikan terang. Iya, kita berdoa. Tapi ujung-ujungnya apa dari doa itu? Ujung-ujungnya supaya kita tidak mengalami itu, orang-orang lain gak apa-apa. Egois, saudara. Kita pengen supaya kita terselamatkan, orang lain kita gak peduli. Bapak Ibu, kita harus tahu dan kita harus paham ketika kita tahu orang lain menderita. Itu ladang tuaian yang Tuhan tugaskan kepada kita. Ya. Dan Tuhan sedang panggil sebanyak-banyaknya orang yang mau terlibat dalam tuaian ini. Jiwa-jiwa yang membutuhkan terang Tuhan. Jiwa-jiwa yang perlu dipulihkan dari hati yang terluka, hati yang retak. Tuhan pengen pakai kita untuk menormalkan hati yang punya kepahitan. Mencabut akar kepahitan dari kehidupan manusia. Supaya tidak menjadi biang kerok dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, ketika engkau membiarkan akar pahit bertumbuh subur di dalam hatimu, engkau selamanya akan menjadi biang kerok. Saudara perhatikan, politikus-politikus yang jadi pengacau di bumi ini, di semua negara adalah mereka yang punya kepahitan. Herodes membantai semua bayi. Ketika apa? Ketika dia mendengar ada seorang raja yang baru lahir. Wah, dia ngiri, dia takut. Takut tersaing, pahit hatinya. Dia bantai semua bayi-bayi. Orang kalau punya kepahitan, itu dia bisa lakukan seperti yang setan lakukan. Jadi di Natal ini saya mau katakan kepada kita, berhenti jadi orang yang pahit hati. Dan terimalah Kristus yang sudah datang. Karena dia adalah pemulih. Dia penyembuh. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau katakan, kita boleh bilang, Tuhan aku percaya, tapi masih simpan kepahitan. Saya mau katakan kita sedang tertipu oleh iblis. Iblis senang kalau ngelihat anak-anak Tuhan, hidupnya pahit. Membiarkan hatinya terluka. Kalau ngomongnya lekit, gak punya perasaan. Iblis senang banget itu. Dilarang oleh iblis untuk kita bertobat. Nah, hari ini berita baiknya adalah Tuhan pilih kita, artinya Tuhan percayakan kita. Bukan saja menerima pemulihan, tetapi menjadi alat pemulih bagi yang lain. Termasuk orang-orang yang punya kepahitan. Orang-orang yang punya luka hati, hancur hati, ya, merasa kehilangan, merasa dirugikan, merasa tidak dihargai. Ya, kita perlu tolong mereka dan mereka adalah ladang tuaian kita. Tapi kalau kita selidiki dalam peristiwa Natal yang dicatat di dalam Injil Tuhan, saya melihat ternyata Tuhan ingin ada beberapa sikap hati yang harus kita miliki kalau kita ingin dipakai Tuhan untuk mewujudkan kerinduannya. Supaya setiap orang boleh bertobat dan berbalik kepada Allah. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat di dalam Lukas 1 dan Matius 1 ayat 34 sampai dengan 38, Matius 1, 22-24.
Saya melihat di sana ada dua pribadi yang memiliki sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pribadi-pribadi ini dipakai Tuhan untuk menjawab kerinduan Allah, menghadirkan Sang Juru Selamat, menyelamatkan semua orang untuk menerima anugerah Tuhan. Mereka adalah Maria dan Yusuf. Ya. Kenapa mereka dipilih Tuhan? Bukan sekedar dipanggil, tapi dipilih Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya hati yang rela dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ingat loh, kemampuanmu bukan jaminan untuk engkau bisa dipakai Tuhan. Kebisaanmu, kehebatanmu, kekayaanmu, kehormatanmu bukan jaminan untuk Tuhan pilih engkau mewujudkan kerinduan Allah. Tetapi kemauanmu itu yang menjamin bahwa Tuhan mau pakai kita. Biar kita pintar, biar kita kaya, biar kita hebat, biar kita luar biasa. Kalau kita tidak mau, Tuhan gak mau pakai kita. Tuhan pengen hati yang rela. Hati yang penuh dengan sukacita. Maria menyatakan hati yang rela. Hati yang mau. Melalui ayat yang ke-38 Lukas pasal yang pertama, dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini merupakan pernyataan Maria untuk menutup dialog dengan malaikat utusan Tuhan. Yang mengatakan bahwa Maria harus mengandung bayi itu dari Roh Kudus. Maria sempat berdebat. Dia katakan, gak mungkin Tuhan. Saya masih tunangan. Saya masih suci, bagaimana saya harus mengandung? Bukan dari tunangan. Tapi malaikat Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Tuhan lakukan itu. Kemudian Maria katakan, aku mau. Jadilah seperti kehendakmu. Bapak Ibu, saya pikir Maria bukan satu-satunya orang yang cantik pada saat itu. Bukan satu-satunya orang yang benar-benar melakukan perintah Tuhan saat itu. Tapi kenapa Tuhan pakai Maria? Karena Maria punya hati yang rela, mau. Kemudian Yusuf, hal yang sama. Di dalam Matius 1 ayat 24 berkata, sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Bapak Ibu, saya percaya gak mungkinlah semudah yang seperti dikatakan dalam kisah yang ditulis oleh Matius pasal yang pertama ini. Pasti ada pergumulan-pergumulan khusus. Seberebetan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya. Stres juga Yusuf. Bayangin. Tunangannya hamil bukan karena dia. Tunangannya bukan pacarnya, tunangannya. Artinya sudah ada ikatan pernikahan. Udah niat mau menikah, hamil. Saudara. Tapi kemudian Tuhan jelaskan kepada dia. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada kerinduan Allah yang besar tentang kehidupan manusia. Dengan hati yang rela, Yusuf menjawab. Melalui apa yang dia lakukan, yaitu mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu, mungkin kita tidak punya apa-apa yang berarti secara manusia. Kita tidak punya harta, pendidikan kita mungkin rendah. Kita dari keluarga yang sederhana. Mungkin sekarang ini kita sudah ketinggalan soal gadget. Kita gaptek. Masihkah Tuhan mau pakai saya? Semua katakan bisa, asal kita mau. Haleluya. Sambil ngulek sambal aja kita bisa bersaksi kok. Sambil jalan, punya duit sedikit, hampiri orang yang kekurangan, kita bisa bersaksi kok. Apakah memperhatikan orang lain perlu sekolah tinggi dulu? Apakah untuk memiliki belas kasihan kita perlu jadi orang kaya dulu?
Apakah ketika kita memperdulikan orang yang sekarat, kita harus menjadi orang berhasil dulu? Mereka berdua adalah orang-orang muda yang luar biasa dan mereka belum berhasil. Mereka baru rencana bangun keluarga. Tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Namanya selalu disebut dalam peristiwa-peristiwa Natal seperti ini. Karena apa? Mereka punya hati yang rela. Mereka mau. Bukan cuma mampu, mereka mau. Tuhan sedang mencari hati yang mau. Bukan cuma yang mampu, tapi hati yang mau dipakai Tuhan. Jadi adik-adik yang masih sekolah, Tuhan mau pakai engkau, asal engkau mau. Dengan cara Tuhan yang ajaib, menyaksikan kepada kawan-kawanmu. Begitu juga ibu-ibu rumah tangga. Mungkin kau berkata, saya di dapur terus, bagaimana Pak Budi? Masa sih seumur-umur di dapur gak pernah ketemu tukang sayur? Masa sih seumur-umur cuma mandang dandang yang pantatnya hitam, gak pernah mandang yang lain? Tetangga muka, istri RT kah? Ibu-ibu? Ya. Asal engkau mau, Tuhan punya cara pakai. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan juga perhatikan dan Tuhan pilih orang yang memiliki sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Sikap hati yang mau merendah. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 dan 2, dikatakan di sana ada satu rombongan orang-orang hebat, orang-orang terhormat, orang-orang kaya yang disebut sebagai orang Majus. Mereka itu bukan orang biasa Bapak Ibu. Mereka termasuk golongan orang yang mendapatkan gelar khusus. Mereka para ahli, orang yang bijaksana, terpelajar. Ya. Kenapa Tuhan pilih mereka? Kan ada orang lain yang terpelajar juga di zaman itu. Buktinya ada orang-orang Farisi yang gak suka dengan kehadiran Kristus. Pasti juga ada hakim-hakim pada saat itu. Pasti juga ada orang-orang kaya pada saat itu. Tapi kenapa Tuhan pilih orang Majus yang justru bukan orang Israel? Bukan umat pilihan Tuhan. Tuhan import dari bangsa yang lain. Kenapa? Karena Tuhan tahu hati yang dimiliki oleh orang Majus. Hati yang merendah. Ya. Dan inilah yang memungkinkan berita tentang Kristus mudah sekali tersebar. Penyembahan orang Majus menjadi catatan penting. Dia mempersembahkan, dia bukan memberikan. Alkitab tidak mencatat mereka memberikan atau mereka menyumbangkan, enggak. Tapi mereka mempersembahkan. Artinya apa? Memberikan dengan hati yang penuh dengan hormat. Ini yang sedang dicari Tuhan hari-hari ini. Yang mau memberi kemuliaan Allah tapi dengan hati yang hormat. Hati yang menyembah. Hati yang mengagungkan Tuhan. Hati yang memuliakan Tuhan. Jujur hari-hari ini kita bisa lihat banyak orang yang punya hati yang kuat. Tapi sedikit yang punya hati rendah, merendah. Kesombongan gak usah dicari, sekarang ada di mana-mana Bapak Ibu. Tapi orang yang rendah hati sekarang menjadi langka. Karena apa? Iblis sedang bentuk kehidupan manusia menjadi kehidupan yang tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak bisa menghormati Tuhan. Tidak mau memuliakan Tuhan. Dan saya percaya orang yang hatinya tidak merendah. Atau orang yang tidak rendah hati gak akan pernah bisa menyembah Tuhan. Omong kosong saudara. Orang kalau hatinya sombong bisa menyembah Tuhan. Omong kosong. Dan jangan terlalu lama menjadi orang yang hidup dengan omong kosong. Karena mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan perlu hati yang hancur.
yang tahu siapa dirinya dan siapa Tuhan. Orang-orang Majus walaupun dia orang hebat, tapi mereka tahu mereka itu siapa dibandingkan dengan bayi yang baru lahir itu, raja di atas segala raja. Olehnya di dalam ayat yang ke-11 berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, kandang di mana Yesus lahir di sana. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Saya kemarin terkejut, ada beberapa orang yang terkenal dalam beragama, saudara, mengatakan bahwa nggak perlu nyanyi-nyanyi. Nggak perlu puji Tuhan, apalagi nyanyi haleluya, nggak perlu itu. Kita nggak perlu nyanyi. Nggak perlu nada-nada. Bapak Ibu, tahu arti pernyataan itu? Itu pernyataan dari Lucifer, sang penyembah yang sakit hati, yang dendam. Makanya dia hentikan semua penyembahan yang pernah dia lakukan. Orang yang berkata dalam dirinya, gak perlu menyembah Tuhan, gak perlu nyanyi buat Tuhan, gak perlu memuliakan Tuhan. Itu iblis. Saya katakan itu iblis. Ada orang yang menentang penyembahan, ada orang yang menentang pujian, ada orang yang menentang nyanyian bagi Tuhan, itu iblis. Karena iblislah yang ingin menghentikan semua roh manusia untuk menyembah Tuhan. Ingat ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, ada sekelompok orang, tolong bilangin dong, brur. Itu bikin berisik itu murid-murid itu. Tuhan bilang apa? Engkau bisa menghentikan tapi batu-batu bisa bersorak. Artinya apa? Tuhan senang dengan penyembahan. Jadi hari ini sekaligus saya mohon kepada kita. Jadi anak-anak Tuhan yang suka menyanyi dan suka menyembah Tuhan. Haleluya. Kalau saudara tidak percaya, nantinya kita akan seperti apa? Baca kitab Wahyu. Baca kitab Wahyu. Dari mulai pasal yang keempat sampai seterusnya. Saudara tahu siapa kita sebetulnya di surga nanti. Posisi kita sebagai apa. Dan Tuhan itu seperti apa di sana. Baca kitab Wahyu, saudara akan tahu. Gak ada untungnya saudara sombong dalam hidup ini. Gak ada untungnya saudara tidak menyembah Tuhan. Saudara akan hancur pada akhirnya. Karena orang yang mempersembahkan dengan sujud menyembah adalah orang-orang yang sedang dicari Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Tuayan banyak, pekerjaan sedikit. Saya berharap kita semua memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa terlibat. Karena Tuhan pilih hati yang seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan pilih kita. Kalau kita memiliki sikap hati yang rindu memuliakan Tuhan. Lukas 2 ayat 16-20 berbicara tentang gembala-gembala. Gembala-gembala orang yang tidak punya sama sekali wilayah untuk mendapatkan penghargaan. Mereka orang hina, orang yang terbuang. Tapi Tuhan pilih mereka. Kenapa Tuhan pilih mereka? Karena Tuhan tahu mereka rindu memuliakan Tuhan. Cuma gak ngerti karena kemiskinan mereka, karena kebodohan mereka. Tuhan mendahulukan mereka untuk melihat malaikat dan seluruh jajarannya. Berlaksa-laksa pemuji kepada gembala. Kenapa? Gembala tahu bahwa mereka harus memuliakan Tuhan. Dan akhirnya mereka memutuskan pergi ke kandang Bethlehem. Dan sepulang dari sana, mereka memuliakan Tuhan. Sebelumnya mereka menyaksikan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Hari-hari ini begitu banyak orang yang rindu menerima berita yang baik. Berita yang pasti. Berita yang memberikan kepadanya atau kepada orang-orang tersebut satu jalan
yang penuh dengan kemenangan. Sudahkah kita memberitakan tentang Yesus? Saya percaya, satu jiwa kita bisa menangkan, sukacita kita tidak akan pernah berakhir sampai Tuhan panggil kita. Pertanyaannya, berapa jiwa yang sudah engkau bawa bagi Tuhan? Natal ini, khususnya pagi hari ini, saya mengajak kepada kita, yuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab pekerja sedikit. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Colek sama sebelahnya, selamat Natal. Selamat jadi penuai. Selamat Natal, semangat. Selamat jadi penuai, mikir-mikir. Tapi saya percaya kita sekalian mau menjawab kerinduan Allah ya. Yuk kita sama-sama semangat. Senangkan Tuhan, muliakan Tuhan, sembah Dia, jadikan Tuhan pengharapan hidup kita. Tahun boleh berubah, tahun boleh gelap. Kalau Tuhan ada di hati kita, Tuhan ada di hidup kita, maka perlindungan yang ajaib akan memberikan terang, memberikan segala hal yang kita perlukan. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat hatimu, sembah Dia, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, angkat hati yang menyembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bapa yang baik, hamba telah berhenti menyampaikan pesan-Mu. Dan sekarang hamba mohon, biarlah Engkau terus berbicara kepada setiap kami, agar kami bersedia terlibat dalam penuaian besar yang sedang Kau lakukan hari-hari ini. Mampukan kami memiliki sikap hati yang Tuhan rindukan untuk mewujudkan kerinduan-Mu. Roh Kudus, jamah setiap kami, lawat setiap kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan pulihkan kami. Bagi kami yang memerlukan pemulihan, kesembuhan bagi kami yang memerlukan kesembuhan. Dan Tuhan, keajaiban-keajaiban yang mereka nantikan, Tuhan nyatakan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah hati setiap kami, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah, agar kami punya kerinduan, mewujudkan kerinduan Allah, bersedia terlibat dalam penuaian besar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Nanti untuk lilin yang pertama, saya minta dengan hormat kepada Bapak Gembala GBI Rawamangun, Bapak Pendeta Budi Praetno yang akan menyalakan lilin yang pertama. Kemudian disusul oleh lilin yang kedua sebagai perwakilan dari pengurus gereja GBI Rawamangun dan perwakilan jemaat. Saya undang kepada Bapak Onci Konsasi untuk menyalakan lilin yang kedua. Sementara itu jemaat boleh mempersiapkan fosfor yang sudah kita terima. Mari saya undang seluruh jemaat, kita sama-sama berdiri dalam hadirat Tuhan.
Kita akan menaikkan pujian Malam Kudus. bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini adalah hari Natal. Engkau datang sebagai bayi yang kecil, tapi Engkau juga datang sebagai Raja Damai dalam kehidupan kami. Engkau datang ke dalam dunia ini Tuhan, memberikan cahaya di tengah kegelapan. Engkau datang Tuhan untuk menyembuhkan setiap orang yang terluka hatinya dan setiap orang yang berbeban berat. Engkau datang Tuhan untuk menghancurkan kuasa kegelapan dan setiap pekerjaan iblis di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk mencari setiap kami yang terhilang dan menyelamatkan setiap umat manusia. Engkau Tuhan rela meninggalkan sorga yang mulia untuk menyelamatkan setiap kami, memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang sudah lahir, yang mau datang ke dalam dunia ini sebagai penasehat yang ajaib, sebagai Bapa yang perkasa, sebagai Raja Damai. Engkau kekuatan kami Tuhan. Ya, Tuhan. Kami bersyukur karena kelahiran-Mu memberikan keselamatan, memberikan kekuatan kepada setiap kami menjalani hari-hari kami selama kami masih ada di dalam dunia ini. Tuhan, ingatkan kepada umat-Mu, kepada setiap kami, untuk kami tidak hanya mendapatkan keselamatan ini dengan berdiam diri saja Tuhan, tapi kami juga harus seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi kawan sekerja Allah, menjadi umat yang menjadi memuliakan nama Tuhan, memuaskan hati Tuhan lewat kehidupan kami, lewat apapun juga yang kami lakukan Tuhan di dalam hidup ini. Kami juga Tuhan seperti Engkau mencari yang terhilang, menyelamatkan jiwa-jiwa dengan seberapa pun yang kami bisa Tuhan. Berikan hati yang berbeban Tuhan terhadap jiwa-jiwa kepada setiap kami. Kami boleh melihat
ladang menguning tapi penuai sedikit. Biarlah kami boleh menjadi penuai-penuai yang sedikit itu di akhir zaman ini Tuhan. Menjadi Tuhan saluran berkat, kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat kehidupan kami. Pakai setiap kami Tuhan. Biar kami memiliki hati yang mau untuk menjadi rekan sekerja Allah selama kami masih ada di dalam dunia ini. Yang masih muda, bahkan yang sudah tua sekalipun. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Natal membawa pesan kepada kami untuk kami mengingat bahwa semakin banyak orang yang akan tinggal di surga nanti, semakin banyak kesukaan besar yang akan terjadi Tuhan. Ada sorak-sorai yang meriah karena begitu banyak jiwa-jiwa yang bisa kami bawa ke dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan kami Tuhan. Oleh karena itu pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Kami bersyukur Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini, dalam hati kami, dalam setiap hati umat manusia. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk yang pertama, kegiatan doa selama sepekan dapat dilihat di Warta Jemaat atau di WA Group. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, ada ibadah online malam tahun baru melalui Google Meet pukul 19 atau jam 7 malam. Dengan pengkhotbah Bapak Gembala Pendeta Budi Praetno, temanya adalah bersyukur untuk yang lalu, berpengharapan untuk yang akan datang. Kemudian yang berikutnya pada tanggal 1 Januari 2023 ada baptisan air di gereja kita, akan dimulai pada pukul 6.30 pagi. Dan ada 6 jiwa yang akan menerima baptisan di gereja kita. Kemudian untuk ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2023 tetap ibadah diadakan 2 kali. Untuk yang pertama jam 8 pagi dan untuk ibadah tahun baru yang kedua adalah jam 10 pagi. Pengkhotbahnya adalah Bapak Gembala kita yaitu Pendeta Budi Praetno dengan tema Teguh Berdiri dan Tetap Bersaksi. Ibadah ini akan disertai perjamuan kudus. Jadi kita mau mempersiapkan diri kita. Yang terakhir, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, bisa memasukkannya di kotak persembahan yang tersedia atau boleh mentransfer ke rekening gereja. Saya jemput kita sekalian kembali bersama-sama berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Sekarang ya Tuhanku. Kekasih Tuhan, lanjutkanlah kehidupanmu dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera Allah yang melimpah lewat berkat Bapa Surgawi, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan tuntunan kuasa penghiburan dari Roh Kudus,
menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita kembali mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala berkat Natal